Gue denger katanya lu keluar dari kafein. Iya, seminggu yang lalu lah. Berarti gue pertama nih. Iya, gue di podcastnya. Aduh. Oke, ketemu lagi dengan saya Ferdi Tahir. Ini bersama sahabat saya dari zaman satu perjuangan kita ini, namanya Rudi ya. Rudi Wawor sekarang. Rudi. Ada berita mengejutkan memang ini dari sahabat saya ini. Saya nggak berani nyebutin, tapi dulunya itu adalah vokalisnya Kafein. Yes. Dan Kafein itu adalah band legend juga, seangkatan sama Elemen yang banyak mendapatkan penghargaan ya. Rudi, Ya, Rudi, akhirnya ketemu di sini. akhirnya ketemu ya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Ini gue sebenarnya shock ini. Sokong. Shock ini gue sebenarnya. Shock we lah. Jadi gue shock juga ngedengar. Gue denger katanya lu keluar dari kafein. Hengkang. Hengkang anjing, Hengkang. Itu band legend habis dan kita masih satu perjuangan loh. Iya. Ada apa ya ceritanya gini sih, emang Baru ini teh. seminggu yang lalu lah. Berarti gue pertama nih. Iya, gue di podcastnya. Aduh. Oke, jadi Sambil curhat aja. sambil curhat. Sama Ya. brother. Tapi di sini, makasih ya. Seperti hal nama judulnya, All You Can Hear. Oh iya, keren. Semua boleh didengar. Oke. Tidak ada yang tidak boleh. Yes. Oke. Jadi emang kita udah berkiprah terakhir tahun kemarin kan 25 tahun. Emang, Iya, 25 tahun. 25 tahun. Kolotan mana ya? Si Elemen kekerak 23. Ya beda 2 tahun lah. Cincai. Oke, terus. Sorry Jadi- bahasanya sudah. Nanti dikasih teks. terus. Jadi emang kita udah berkiprah 25 tahun. Saya emang punya niatan, aduh lah, maksudnya nggak pasif jadi Ya, nggak aktif. Ya mau produksi mah nggak juga nggak apa-apa. Kalau ada yang ngundang mah nggak apa-apa gitu. Niatan gitu, dan saya ada usaha. Saya Ya mau karena lu fokus, punya usaha lain. mau Ya. usaha gitu. Terus jadi atlet juga kan lu mah ya? Iya, alhamdulillah sih atlet. Atlet Roundnet. Roundnet ya, yang baru ya. Baru itu juga pas pandemi sih. Lu juga adanya. perintis tuh di situ ya. Salah satunya yang pertama angkatan. Enggak sih, sebagai apa ya? Ya pengembang lah. Iya, pengembang. Pengembang. Iya. Terus. Terus ya di situ awalnya emang niatan waktu itu saya mau bikin dedikasi buat saya aja, mau bikin apa lagu-lagu solo gitu kan. Iya. Tapi rilis di digital udah up gitu kan. Iya. Akhirnya saya bikin Supaya nggak mati kreatif aja sebenarnya kan. buat Eksistensi, buat portofolio lah. portofolio, eksistensi. Selama Ya. 25 tahun gitu saya mau bikin solo gitu. Akhirnya minta lagu dari teman, kita bikin 3 lagu waktu itu. Nah, Oh, bukan Kafein ya? bukan. Lu sendiri nih? Gue Oke. sendiri sih, dedikasi saya nyanyi gitulah. Si Kafein emang nggak ada pergerakan dari situ, nggak ada. Memang lagi pun we. Ya pun. Si Karena alamnya juga lagi di ya Pontianak. Pontianak, oke. Emang lagi ya pandemi nggak bisa berkarya gitu kan. Oke. Terus akhirnya udah jalan kan saya dari ngumpulin lagu itu. Akhirnya ada teman yang nawarin, ini ada label baru, mau nggak ngisi lagunya buat soundtrack film? Oh, Ya mau lah kata mau gue. lah. Soundtrack film. Film Akhirnya- naon? Ada lah salah satu. Apa Ada udah boleh dipublish? drama komedi sih. Oh, drama komedi. Oke. Pemerannya tuh Tora Sudiro sama Arsi Welas. Oh, asli banget. CS Itu kan. udah pasti itu mah komedi jadi Iya. jatuhnya. Terus ya sisanya sih pemain-pemain stand up komedi lah. Heeh. Nah terus dia tawarin, hayu. Terus akhirnya jalan lah di situ produksinya. Baru si Kafein juga bikin lagu demo gitu buat, Sama lu. iya sama Oh, bandnya gitu. Oh, oke. Di sela-sela itu. Tapi saya udah ngomong sama mereka. Oh, mereka udah tahu lu mau bikin ada album project ini, project solo Oke. single ini, Oke, gitu kan. oke. Solo single waktu itu kan. Oke. Udah jalan. Kita juga pas bulan puasa tuh kita nge-tag bikin demo di rumah Beben gitu kan. Akhirnya setelah lebaran kita tag beneran di studionya Gin di Bandung. Bandung. Udah jadi tuh mau rilis. Awalnya mau rilis digital aja. Ternyata ditawar-tawarin, tembuslah ke label. Label. Oke. Ke label. Lu apa di mereka? Kafein Kafein nih, Kalau Kafein. gua mah kan udah Lu mah udah ada nih ya? Udah. Dan lu juga boleh tuh sebenarnya kalau lu solo, lu sama Kafein juga boleh tetap.
ini fleksibel mereka, Fleksibel, oke, karena oke. saya cuma nyanyiin doang Jadi dan lu nggak ada aman ya. nggak ada keterikatan kontrak Oh, personal enak, gitu enak, kan. enak. Nah tiba-tiba ditawarin lah kontrak itu dan gitaris saya Si Benny. nggak nginfoin bahwa Rudy ada ikatan kontrak sama label lain gitu kan. Oh, Gitu, tapi jadi label yang baru ini nggak tahu lu ada kontrak lain, nggak dikasih tahu sama dia. si label ini yang Padahal mau anak tahu, coverin gitu. Akhirnya udah disiapin draftnya gitu kan. Saya kira kan kontraknya grup. Taunya personal juga. Oh tadi bukan nama band. Bukan, grup. Jadi personalnya juga dapat. Personalnya dapat. Eksklusif katanya. 2 tahun. Wis, nanti dulu kata. Saya coba cek-recek sama label yang saya project solo single ini gitu. Akhirnya saya nggak tanda tangan, anak-anak udah tanda tangan, terus ya disitulah perdebatan terjadi gitu. Kenapa setelah kamu tanda tangan itu baru ngomong? Kata gue udah ngomong duluan dari dulu kan. Ya, mereka udah tahu. Okay. Udah tahu. Nah terus jadi akhirnya pada saat itu lu nggak coba untuk gini aja deh, kita udah tanda tangannya di label gua aja. Udah kasih solusi gitu. Oh, si label yang baru yang soundtrack solo saya itu udah mau ngambil kafe. Gede tuh ya? Iya iyalah hari gini gitu loh. Udah dikasih tahu sih, cuman karena emang pengen cepet-cepet rilis karena mungkin lihat band-band yang legend-legend udah keluar gitu kan. Apa yang buburu? Kayak Coklat udah gabung lagi. Wah. Sebenarnya kalau ya tunggu dan sabar mungkin hasilnya lebih bagus gitu. Akhirnya saya ambil sikap pada waktu itu, ya udah saya mengundurkan diri dari KPI. Waduh, sampai sebegitunya ya, nggak bisa dicari solusi, men. Maksudnya cari solusi bahwa ya udah tunggu dulu deh, gue udah kontrak soalnya gitu. Nggak bisa anak-anak nungguin. Atau kan sama aja, di sini aja sekalian. Jadi abis gue selesai langsung ini proyek ini. Nggak mau anak-anak. Ya itulah tetap pengen jalur yang ke si yang ngasihin ke label ini gitu. Ya label A lah, gue nggak sebutin soalnya udah. Iya tapi kan maksudnya kan belum kontrak berarti kan sebenarnya kan masih bisa. Ya si bandnya. Iya si bandnya kan belum kontrak. Iya bisa. Masih bisa kesini gitu. Tapi ada poin-poin yang saya udah bicarain ke si label baru ini. Ternyata label baru ini juga udah jadi malas gitu buat ngambil bandnya. Oke. Gitu. Nah terus ya akhirnya ya udahlah, dan saya nggak soundingin juga terus gitu. Setelah sounding pertama, sounding kedua nggak. Oke. Sekarang kan berarti lu udah nggak di kafein. Oke. Which is baru seminggu. Ini masih anget-angetnya nih. Tuh. Anget. Hareeng. Lu pas waktu nih sekarang nih udah hubungan tuh jadi biasa aja apa jadi kurang enak? Kalau dari ya kan kalau bilang grup band tuh kayak udah satu keluarga kan, emang udah tahu dari kecil kan sama kafein. Kalau hubungan masih kalau dalam segi ya kerja gitu kan, ya udah nggak ada hubungan sih sebenarnya. Ya berarti sebenarnya mah udah jadi nggak enak-enakan ya. Ada nggak enak-enakannya lah. Boleh bilang gitu. Iya dong. Iya. Oh ya, kita sebagai orang baik pasti enggak lah baik, padahal mah tentu sebenarnya. Jadi sebenarnya udah enggak. Nah, cuman yang gue bingung sebenarnya gini. Nah, sekarang si kafein tetap berjalan di label itu tanpa elu. Enggak, justru enggak jadi ambil. Aduh. Enggak jadi masa jadi nah. Terus pemain bass Goju ikut hengkang gitu. Si Alam ikut hengkang juga. Jadi sekarang cuma drummer, gitaris sama si keyboard. Kuyut, Benny sama Iko. Iko sebenarnya mau hengkang juga. Sebenarnya mah cuman janganlah, kamu jangan dulu hengkang. Lu kan belum puas di kafein, udah terusin aja dulu gitu. Benny, Kuyut, ya Iko kumaha teh bente. Sayang padahal itu sebenarnya ini apa ya? Ini kalau gue lihat udah bukan secara teknis atau secara ini sih, udah bukan ngelihatnya secara ini udah ego bermainnya. Ya. Ego yang diturut ya. Ya. Yang ini begini, yang ini begini. Padahal sebenarnya kan ini bukan jalan keluar. Ya. Kecuali gini, begitu lu keluar, si band ini, oke, gue ada penggantinya, gue tetap rekaman. Ya. Itu kan ada. Tapi lagi proses.
si anak-anak kafein. Iya, tapi proses apa sama label yang itu? Nggak tahu. Oh. Nggak, belum. Lagi nyari, katanya denger-denger lagi nyari vokalis. Ya semoga lebih bagus dari saya, lebih ganteng dari saya. Iya. Muda lu mah. Muda. Ulah yang kolot deui. Tapi kolot kita mau muda terus lu mah. Kalapa. Ini yang salah satu teman saya yang kayaknya kata tua itu nggak ada di kopinya dia. Suka minum kopi pakai formalin saya. Dia masih muda, padahal seumuran saya dia masih muda, dan ini termuda lah teman saya yang terlihat ajron man cantam tuh. Anger we keriput. Nah, jadi wah sayang banget ya. Nah, sekarang lu nih, lu kan sendiri nih sekarang. Iya. Udah terjadi biasa aja ataukah ada statement? Oh, anak-anak marah misalnya dengan keputusan lu nggak boleh pakai nama kafein lagi. Ya. Kalau manggung kan gini ya, vokalis itu kalau vokalis kan suka ada sendiri. Ya. Bisa dipanggil sendiri. Kayak misalnya, gue nih elemen, dia nggak bisa sanggup bayar elemennya untuk bukan honornya, tapi lebih ke banyak naik pesawat apa biasanya dipanggil cuma vokalisnya aja. Lu kan bisa kejadian itu dong. Sering. Dan itu lu masih boleh tapi Rudy kafein atau bawa gimana? Enggak, udah nggak boleh pakai karena udah bikin anak-anak udah bikin statement, udah bikin surat keputusan ke saya gitu bahwa nggak boleh nyanyiin lagu kafein, nggak apa-apa lah, terus nggak boleh pakai nama embel kafein gitu. Anjing, iya mah jadi musuhan. Terus ya mangga nggak apa-apa gitu. Jadi selama ini saya jadi additional ya, 25 tahun. Iya, sebenarnya lu harusnya bisa juga membawakan itu karena lu juga sama-sama berjuang. Iya, berjuang. Lagu itu kebetulan lagu ciptaan si Kuyut. Yudi. Terus lu gimana? Lu nggak apa-apa dengan itu? Nggak apa-apa. Lu udah siap dengan itu? Lawang si label yang lagi sama yang mau lagi kontrak ini tahu masalah ini terus gimana? Masalah nggak jadi masalah, nggak pakai nama embel-embel band juga katanya gitu. Dia bilang gitu? Bilang gitu. Terus lu jadi single di sini? Iya, single. Apakah jadi album? Setelah kejadian itu makanya saya dikasih kesempatan sama mereka. Jadi udah Kang Rudy bikin album. Alhamdulillah jadi album. Dan gue denger nih. Si label yang ini berani membayar besar untuk album sebenarnya. Ya. Lu udah sampaikan belum sama anak-anak band? Sudah. Karena katanya mereka bilang ke saya, kapan kepastiannya? Sok we tanda tangan kontrak dulu katanya. Udah disondingin, tunggu keputusan dari mereka katanya gitu kan. Sabar. Tapi mereka nggak sabar ya. Udah oke sebenarnya dari lisan udah oke, tinggal nungguin ntar kita berangkat bersama-sama ke Jakarta. Sign kontrak, udah. Nah ini tanggalnya gitu, produksinya udah. Malahan tahun baru tuh dia udah punya plan buat ada pertukaran band artis dari Malaysia sama salah satunya itu Indonesia, salah satu kafein mau main di Malaysia. Si kafein teh tadinya. Iya tadinya. Aduh Benny. Itu Kuyut itu kunaon. terus. Ya udah akhirnya ya itu buyar lah semua gitu. Tapi ya saya mah tetap nanti berangkat. Jadi gini kalau gue ngeliat dari label, lu berangkat pasti. Iya, siap. Jadi ini gue rasa si label juga rada kesel kali ya. Jadi akhirnya udahlah. Ya, lu aja udah sekalian. Karena nggak ada komunikasi gitu awalnya. Harusnya bilang katanya nanti si poin-poin itu bisa dirubah katanya gitu. Si poin label A ini yang kan tadinya tidak kurang matching gitu ya. Terus akhirnya minta kontrak yang saya juga kan, tapi si pihak label ini nggak ngasih gitu. Jangan di capture ataupun apa karena yang satu label sama label kan punya rahasia perusahaan masing-masing gitu ya. Kalau diliatin boleh, tapi karena saya udahlah saya mau cabut nggak lanjut, saya ngeliatin gitu aja. Gua malah juga pernah ada yang kayak begitu. Kayak bisa yang ada tuh band, lu kalau kayak begini caranya susah tuh. Lu harus badami sih sebenarnya. Harus ketemu lagi karena kalau misalnya nih ada band lain gitu ya. Band lain itu juga sama ceritanya kayak lu. Kasusnya kayak lu juga ada.
lu nggak boleh bawain gitu ya, vokalisnya itu tahu, nggak tahu, boleh bawain. tahu. Tapi dibalik loh Ah, sama si vokalisnya. ah. Itu juga nggak boleh keluar ada suara gue di situ. Oh iya. Nah, kalau menurut gue daripada seperti itu mendalam, kalau misalnya nih Kafein teh badami lagi sama lu gitu, terus dia oke dah, kayaknya salah gue ngambil keputusan emosi segala macam. Kita balik lagi deh, udah ikut lu. Masih bisa nggak kayak gitu? Bisa, insya Allah bisa. Tapi sebenarnya banyak hal-hal yang dari dulu ya sampai berkarya, banyak hal-hal yang di luar nalar lah istilahnya, kayak hal-hal yang kecil jadi fatal gitu lah. Jadi ada banyak yang udah mendem. Salah satunya itu, tapi saya nggak keluarin itu. Nah ini teh lu berarti di sini mah kalau gue ngeliat lu mah nggak ada masalah sama mereka ya. Tadi gue lihat aja boleh mau nggak kalau misalnya begitu, mau kata lu bilang. Berarti lu mah nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah sebenarnya. Apa enggak? Saya mah ikutin rules dari dulu juga. Rulesnya mau gimana? Ayo gitu. Nah apa yang memutuskan lu untuk jadi gini? Jadi sampai kan lu orangnya dari dulu kan ngilu lah, ikut aja lah gue mah gitu. Tiba-tiba lu, ya udah gue ngundurin diri, itu kenapa? Apa yang membuat lu? Biasanya kan enggak selama 25 tahun lu teh bager seserian gitu. Enggak, pas lagi ngumpul itu tanda tangan kontrak itu ada cerita flashback dan unek-unek mereka gitu kan. Tentang lu? Tentang gua. Oh, berarti kan selama ini saya nggak defend juga waktu itu, nggak ngeluarin argumen juga. Ya udah langsung keluar kata-kata, yaudah saya mengundurkan diri. Anak-anak kaget dong digituin. Bener tuh, saya bener mana? Iya, kata gue. Udah diam semua. Cici. Enggak, jangan tuh. Ada nggak yang gitu? Ada. Sahab. Si Iko. Oh ya, Iko. Janganlah, susah lagi kita nyari. Wah, udah adaptasi lagi, bla 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 bla. Enggak, udahlah. Udah saya ambil sikap gitu kan. Jadi lu di sini berarti pas lu udah muntap juga ya untuk pas kebenaran lu lagi muntap juga lu ibaratnya lu mencari jalan ini teh pasti gue yakin sih di kepala lu tuh pasti gini sih sama kayak kita gitu kan, karena kita ujung tombak band ya yang dilihat kan kitanya gitu. Jadi kalau di sini ada jalan buat gue ajakin juga bandnya ke sini ambil ngiring bingah. Bener kan? Pastinya kita sejahtera, semua sejahtera gitu aja. Ibaratnya lu juga kesel niat baik lu ditampilin gitu. Banyak ketakutan takutnya gini sana. Banyak ketakutan ya teman-teman itu. Gua di situ, bandnya di situ kan. Takutnya merhatikan gua, maksudnya timelinenya terus gua gitu kan. Sementara ntar bandnya terbengkalai gitu. Itu kan ketakutan. Iya, ketakutan. Yang belum tentu terjadi. Iya, sebenarnya kan si label itu pasti udah punya plan kan. Pasti kalau udah kontrak udah ada timeline. Progresnya pasti nggak akan bentrok, takutnya bentrok. Malahan kalau gua di label lain, gua di sini, itu yang repot ngaturnya. Pasti. Makanya daripada gua ngerepotin band, ya udah kecabut gitu. Sampai sekarang anak-anak udah berusaha menghubungi lu untuk Enggak. Belum ada. Ya biar cooling down dulu ya. Mudah-mudahan lah setelah podcast gua keluar. Bukan podcast ini mah, bukannya ini lebih ke pot tanaman. Mudah-mudahan pada lihat nanti berubah pikiran. Tapi karena gue menyayangkannya bukan apa-apa. Semua kan teman-teman dan mereka ini pernah saya kontrak juga di label saya dulu, Rans Music. Bener-bener gue tuh dulu ada band seperjuangan gue harus ikut bareng-bareng naik gitu kan, ibaratnya gitu. Itu pas seneng banget tuh pas di Rans sebenarnya. Kan? Pas pandemi enggesan kan. Enggesan kabeh. Nah, jadi rada sedikit apa ya, bukan kecewa sih, lebih ke disayangkan gitu sama gue karena lagu-lagu lu, terus gue ngelihat gitu lu tuh perform walaupun udah lama begitu perform anjing benang pisan feelnya teh gitunya. Kalau band itu kesulitannya adalah menyatukan rasa. Jadi kita semua bisa ngeband tapi kalau belum blend itu band, rasanya tuh belum dapet. Nah mereka tuh karena 25 tahun ya, jadi udah dapet banget gitu. Semua udah tahu kapan dia harus keluar, kapan dia harus diem, kapan dia udah dapet. Dan itu yang gue sayangkan gitu. Lu tuh salah satu yang band yang di everlasting.
Ya. Band yang sekarang muncul meledak belum tentu 20 tahun masih didengar orang lagunya. Bener. Nah, lu tuh salah satu band yang masih didengar orang sampai 25 tahun. Nah, itu tuh sayang. Nah, terus dari pihak keluarga orang atau apa gitu. Enggak. Ada yang gimana? Emang udah maksudnya ya udahlah, bismillah aja, jalan terbaik. Wah, di kafein kayak gini, nggak di kafein kayak gini gitu kan. Akhirnya kan. Ya maksudnya ya udah terserah pilihan kan. Kayak istri gitu kan. Istri juga ya nggak apa-apa. Yang penting ikhtiar ibadah kan buat segala sesuatu. Kalau yang saya kerjakan intinya ibadah sih. Saya ibadah aja. Mau lagunya nantinya pas yang single solo booming ataupun ya standar aja ya itu kumaha Allah gitu aja. Nah, terus ini apa namanya konsekuensi itu udah tahu lo ya, sebuah label juga udah tahu ya bahwa lu nggak boleh bawain lagu-lagu kafein. Udah dikasih tahu. Nggak apa-apa kan kita punya 8 lagu. Oh ya udah, hajar aja terus itu pokokan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Pokoknya mah kalau rezekinya pasti balik lagi. Tapi kalau memang bukan rezekinya ya sudah. Tapi kayak berumah tangga kan, kalau suami istri udah cerai itu, setelah cerai itu semakin akrab gitu kan. Biasanya gitu kan. Ayah. Lain semakin ayah. Maksudnya jadi ayah gitulah. Ayah nonton ayah. Tapi nah itu karya itu sebagai anak. Biasanya kita itu badami karena ada anak. Kita tuh masih hubungan baik karena ada anak. Kalau pernikahan. Nah ini juga kita berhubungan baik karena masih ada karya yang pernah kita lakukan sekarang. Sebenarnya itu. Jangan sampai gitu. Mungkin ya gue berharap lu tidak seperti itulah ya. Lu tidak boleh bawain lagu kafein. Ya jangan juga sampai mematikan rezeki mereka untuk yang lu juga nggak boleh bawain kalau ada suara gua. Nggak boleh ada yang tayang. Nah, itu juga rada kumaha jadinya ya. Ya, gua mah mangga lah. Yang terbaik sih sebenarnya. Yang mudah-mudahan ini ya apa namanya ya jangan sampai begitu. Nah terus planning lu sekarang berarti akan rilis kapan kira-kira? Rencana si single lu. Ya. Boleh tahu nggak judulnya apa? Bersatu dalam Cinta. Ciptaan lu nih? Ada produser. Oh ciptaan produser. Bersatu dalam Cinta. Band juga konsepnya? Konsepnya band. Band juga. Ya full musik. Nah itu rencana rilis kapan? Info dari label sih kalau nggak akhir September sekarang di awal Oktober barengan promonya si film. Oh bareng sama film. Bareng sama film. Jadi kita rilis, kita ntar promoin yang filmnya itu karena lagu ini ada di soundtrack gitu kan. Terus dan udah ada beberapa 8 titik kalau nggak salah buat promo film dan saya. Muter. Yui. Aduh, alhamdulillah. Gitu. Dan lu nanti bandnya ada band pengiring atau lu pakai minus one? Ada band pengiring. Band pengiring. Insya Allah ada band pengiring lah. Ini kan single jarak dari single 1 ke single 2 ke single 3 itu berapa lama? Itu gimana sih itu ya? Oh dari mereka ya, nanti ada yang ngatur itu ya. Sebenarnya dia pengen per 3 bulan katanya. Tapi kita udah siap loh. Udah siap 8 lagu. Oh udah jadi? Udah. Jadi udah tinggal 2 belum take. Ya, jadi maksudnya udah sampai single kelima masih bisa keluar terus? Iya. Anytime. Jadi udah siap. Makanya aduh. Senang sih gue dengernya. Maksudnya tunggu kan ini label baru, pilot projectnya saya. Gitu kan. Oh, ini tuh label baru. Pilot project lu. Gua. Ada sih di situ juga label, ada artis sama X juga. Ada di situ. Ada juga. Ada. Nanti dia udah kontrak juga sama label baru ini. Nah, lu pilot project. Sebenarnya kalau pilot project enak tau nggak? Kita tuh artis pertamanya. Kayak kita punya anak pertama. Anak pertama itu semua baru beli. Kamar dibagusin, semua baju baru. Kalau adanya kan bekas kakak. Bener nggak? Malah enak tuh dipikirin malah semuanya. Ya gitulah. Iya kan? Ya mudah-mudahan. Makanya kenapa sih nggak bisa sabar gitu? Tungguin saya gitu kan. Aduh, sekali lagi itu. Ya mungkin udah jalannya, terus ya mungkin udah punya apa ya pemikiran masing-masing lah. Ya udah gitu kan. Gitu.
Boleh tahu nggak sebenarnya kalau di kontrak yang sekarang ini, kalau si Kafein, kalau lu kan tadi dibilang gede duitnya, ya? Ya kalau sama band. Iya sama band. Si band ini juga si Kafein kalau di kontrak di sini dapatnya padahal gede. Enggak. Kalau yang di label A itu? Enggak, kalau di lu. Iya. Udah anak-anak tahu, udah negosiable, udah nego. Anak-anak tahu, udah tahu, dikasih tahu. Lawang dia yang keluar pemain gitar gua sih yang ngomong segini aja, mau nggak? Mau, ternyata. Nggak nebak, nggak nawar, mau. Segini mau nggak? Udah. Berarti anak-anak kafe ini si Benny si Yudi geus beungar maneh. Padahal duitnya kaurangkeun anjing. Udah tahu nilainya segitu. Katanya dibilangnya kan label lu mah PHP. Anjing PHP. Padahal kan aing urang di jero. Orang kan di jero kan. Oke, dulu. Jadi aing geus oke lah, teu dianggap aing gitu kan. Akhirnya gitu kan. Aduh, ya Allah. Gitu. Pantes gua teh ngeliat di ini lu. Ya, udah ganti kan nama gue. Kenapa jadi Rudinan jadi Rudi Wawon, Rudi Run jadi di semua tuh ya gue ngelihat ya di ini. Karena juga. udah baca surat itu gue dan udah tanda tangan juga. Semua medsos gue ganti aja. Kalau ada yang minta lu, bawain dong lagu Kafein, berarti lu udah nggak bisa. Bisa aja. Bisa aja. Bisa aja. Bawain lagu Kafein. Nah itu masih bisa berarti. Mayar kasih Yudi cerah. Kan ada di situ. Ada apa? Ada di kontrak. Ada statementnya. Oh lu dikasih kontrak? Iya. Dikasih ini perjanjian. Surat keputusan bukan. Oh surat keputusan. Keputusan. Jadi kalau lu bawain lagu mereka atau Kafein, lu disuruh bayar. Ya bayar 10 juta. Satu lagu. Satu lagu. Oh lain saja. Betul. Pembayaran 100 jangan bayar 10 juta. Satu lagu jadi. Gue mending bawain lagu Rahasia Hati aja. Orang mau murah 5 juta aja. Gue bisa 2 lagu. Goblok. Tuh kan lu ntar listnya di songnya. Coba ini mau gue masukkan buat Benny sama Yudi. Sok coba di cooling down lah. Karena kadang-kadang gini sih men. Kadang-kadang ini ego berbicara kan. Ego berbicara sesuatu yang sudah diplanningkan pengennya itu harus terjadi gitu ya. Yeah. Justru gue sudah mengalami itu dulu, pernah juga yang seperti itu. Akhirnya kalau gue udah lillahi ta'ala mah ya, kumaha Allah ya, gak sesuai ngikut aja gue jalan gitu. Dan pasti ada rencana yang sudah diatur sama Allah gitu. Ya mudah-mudahan coba dipikirkan lagi. Karena dari gue ngelihat dari lu tadi, lu mah masih terbuka ya? Terbuka gue, santai dah. Gue mah kan kayak per. Udah cakep, awet muda, baik, ya enggak? Tapi ini jangan ada yang mau, karena ini udah anaknya udah banyak. Anak apa kayak lu? Anak lu berapa? 4. Oh, 4 masa kecil. Lu 7. 7 gila. 7. Ya. 3 lagi. Nah, lu tuh bukan deket-deketan ya rumah ya? Dulu ya. Tetangga. Dulu kan sering main bola lah, temen main bola dulu mah waktu kecil gitu. Zaman di lapangan Brimob ada di Sukajadi, itu lapangan legend juga tuh di situ. Ya di situ mulai di beranjak SMA mulai suka ngeband gitu, main diajak acara 17-an di RT, di RW gitu. Ini ada yang mau gue tanyain juga. Pada saat nih kan kita juga sempat ngerasain kan. Lu sempat ngerasain juga kan pas pandemik nggak ada band, nggak ada. Mungkin sebelumnya atau setelahnya juga nggak ada job. Lu usaha apa men? Gua jadi vendornya salah satu brand boxer. Oh lu ada usaha itu? Ya. Oh yang lu pernah kirim ke gua? Iya itu. Oh bagus sih. Dari situ yang itu full print ya. Yang full pas print. Pandemi itu kan anjay kagak ada kerjaan yang iya kafe kan? Lu juga mati ya? Mati lah, tutup karena iya, di tempatnya si futsal itu nggak boleh ada aktivitas kan. Ya udah tutup juga kan. Akhirnya ya alhamdulillah ada vendor itu, ternyata jualan online kan. Online kenceng. Malah kenceng ya? Pandemi ya. Malah kenceng ya. Terus akhirnya anak gua yang waktu itu nggak sekolah juga kan, daripada main gadget kan. Suruh jualan online. Akhirnya terus sampai sekarang. Sampai sekarang? Kagak mau kuliah sekarang mah. Udah tahu duit aja. Jadi memang ini juga masukan dari gua.
kita menjadi orang tua jangan terlalu kolot juga. Karena kuliah itu tidak menjamin jadi orang yang sukses. Oh kalau nggak kuliah nggak sukses? Enggak juga. Yang penting sekarang adalah expert. Kita tuh ada sesuatu menguasai bidang, kita tuh jago di situ. Itu pasti jadi duit. Kalau saya bilang ya. Karena banyak juga sekarang orang kaya yang ternyata kuliahnya nggak benar. Bukan, lulusan SD malah ada. Jadi miliarder. Malah sekarang banyak yang lulusan kuliahan, banyak pengangguran. Iya kan ya? Banyak. Jadi yang penting expert di bidang apa gitu. Bisa. Nah sekarang gini, Ruth, ini jadi pelajaran buat lo nih. Sometimes kita nggak pernah mikirin, tapi sekarang jadi kepikiran dong lo. Lu nggak mencoba untuk bikin lagu sendiri? Pernah di album 4 gue nyumbang lagu, cuma bukan lagu Kojo. Iya. Enggak, berarti sekarang udah mulai lu mau mikirkan untuk insya Allah ya, lagu sendiri. Bikin karya gitu. Walaupun ntar dibantu sama temen lah buat apa notasi ataupun ya insya Allah saya bisa bikin lirik lah yang. Nah terus lu yang lagu lu boleh dibawain dong kalau lagu lu sendiri yang di kafein. Iya bisa. Cuman nggak lagu Kojo gitu. Ya, nggak. Kojo tuh waktu itu beberapa lagunya siapa itu? Yudi sama Benny sih. Yudi Benny ya? Yudi Benny. Damaikan hatimu Yudi? Iya Yudi. Iya. Terus aku takkan memiliki Benny sama Yudi. Benny. Kau yang tak pergi. Iya. Kau telah pergi. Yudi. Yudi ya? Halus Yudi jeung Benny emang halus. Mudah-mudahan sih ada ininya lah, ada titik terangnya. Tapi kalau memang juga nggak bisa, memang harus begini. Berarti Allah udah ngatur ini. Ya. Kalaupun memang itu terjadi, ya gue sih mudah-mudahan lu sukses lah. Amin. Terus juga anak-anak dapat pengganti lu juga, mereka bisa jalan yang bagus dengan rencana mereka. Dan yang penting harus lebih dari Rudy lah. Karena susah, gini, nggak gampang sebuah band yang sudah punya nama, orang udah tahu, ngeganti vokalis tuh nggak semuanya berhasil. Itu ya. Salah satu yang berhasil itu adalah Elemen. Iya, salah satu yang berhasil. Terus ada band dulu. Dewa. Oh, Dewa. Dewa salah satu yang berhasil juga. Ada band itu salah satu yang berhasil juga. 5 Minute. 5 Minute cuman dipecat juga kemarin. Ya 5 Minute oke lah, tapi apa ya? Ya keluar juga ya kalau nggak salah. Dikeluarin ya. Nah itu nggak gampang. Mudah-mudahan lu mendapatkan kalau memang harus pisah ya, dapat pengganti lu yang bisa jalan gitu. Yang sehati lah. Yang sehati. Cuma mungkin banyak pelajaran yang didapat. Apa nih? Kalau lu nih, kalau boleh ngomong nih ada anak-anak di sini. Ya. Apa yang lu mau sampein mana anak? Ya semakin dewasa lah kalau dari ambil keputusan ataupun apalah. Terus ya musikalitasnya lebih dibagusin lagi lah. Dari skill mungkin dari apapun gitu kan. Ada unek-unek yang mau keluarin tentang anak-anak mungkin? Udahlah, enggak, kayaknya yang terbaik aja. Mudah-mudahan ya kafenya tetap jalan, saya jalan gitu aja. Ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi ingat, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi memang lu adalah sejarahnya daripada kafein gitu. Jadi memang mau nggak mau hubungan harus baik sebenarnya, karena nggak akan pernah keluar, nggak akan pernah lewat, nggak akan pernah hilang nama lu di situ karena udah jadi sejarah. Aduh, nuhun pisan. Sampai ini masih shock sebenarnya. Jadi mungkin saya nanti akan ketemu juga sama anak itu, pengen tanya juga kenapa si anjing. Ya mudah-mudahan. Terakhir kan bareng di rumah lo tuh, mau bikin lagu kan? Gua mau bikinin lagu, gua mau produserin, maksudnya. Ini namanya temen ya, temen lama seangkatan. Jadi pengen bareng-bareng lah gitu. Mau lama gue udah mikirin mau bikin tour. Gue mau bikin tour. Gue udah ngomong sama manajer gue yang si Rory. Gue bikinin tour 5 kota Jawa Barat. Gue, lu, sama siapa satu lagi? Best Jam. 3-an. Gue udah mau bikin, ya wae. Kena naon? Featuring Rudy. Tapi bayaran lu 50 juta. Anjing, eta. Ya kan? Tapi mana sih ya sorangan. Ya sorangan. Anjing, bagi-bagi. Orang itu mau Elemen.
Oke, Ya, Ruth, nuhun pisan. siap, Terima siap. kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses dengan Amin. singlenya yang baru. Amin. Tapi kalau ada nanti biar gue ikut postingin juga. Gue pasti gue ikut promoin. Siap. Sukses sama filmnya juga, Oke. karena film meledak bisa lagunya ikut, lagu meledak filmnya juga bisa ikut. Amin. Insya Nuhun, Allah. salam buat semuanya. Sama-sama. Thank you, Mamen. Thank you. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.